izinkan saya menyampaikan dengan membaca ya supaya tidak menjadi kesalahpahaman. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga pelapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti bisa menghubungi kuasa hukum saya, karena dalam 2 hari ini kuasa hukum saya sedang ada sidang. Terima kasih. Kak Paula, mungkin terkait ini kan dibuka di publik ya, ibaratnya semua tuh orang bisa akses, mungkin tanggapan kamu seperti apa? Tanggapan saya sebenarnya saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh. Dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki, saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya bertanggungjawabkan. Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan, dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Berarti yang kamu takutkan adalah jejak digital tersebut ya, Kak ya? Berdampak takutnya ke anak ya? Berarti alasan utamanya itu karena memang tidak ada merasa selingkuh, tapi diputusnya selingkuh itu yang keberatan ya? Maksudnya itu kan diputusnya kan di pengadilan sendiri kan katanya selingkuh ya, itu memang itu keberatan dari Kak Paula sendiri itu. Seperti yang tadi saya bilang di sini secara tegas, saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah, dan saya bisa bertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Kak, mungkin langkah banding akan tetap berjalan ya Kak, seiring dengan laporan di Komisi Yudisial ini? Baik, kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Ya. Sampai saat ini mungkin ada rencana untuk ketemu anak siswa untuk bertemu nantinya. Aku udah ngasih ke 2 minggu di Kak Paula, 2 minggu di bersama ibu. Hasilnya memang seperti hasilnya terima kasih. Di sini saya bicara, saya tidak berkeberatan untuk co-parenting, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan serta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di komisi Yudisial. Tapi dari mana anak udah sama Kak Paula ya? Alhamdulillah anak-anak kita punya waktu bersama, punya
Paula soal dugaan perselingkuhan sudah Kak Paula coba bantah di persidangan atau bagaimana? Semuanya sudah saya lakukan, tidak ada bukti perselingkuhan. Kan seperti kalian tahu juga secara undang-undang perselingkuhan itu kan berat ya dibuktikan, dan saya bisa bicara di situ tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada rekaman, dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh. Jadi saya cuma disini minta keadilan untuk kedua anak saya dan kedua orang tua saya. Terima kasih. Mungkin juga Kak Paula merasa ada kejanggalan di putusan sidang kemarin nggak sih Kak Paula? Ada kejanggalan di putusan tersebut? Oh iya, kejanggalannya ya tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi, juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kak Paula ini kan pasti ingin memaafkan, ingin menghadirkan vonis untuk klarifikasi kalau memang itu tidak pernah benar gitu kan. Klarifikasi. Saya tidak pernah menghadirkan itu. Iya nih untuk klarifikasi kalau itu terus semua tidak benar. Sebenarnya saya juga awalnya kami sepakat bahwa kami berteman di pihak sana, cuma juga saya juga tidak tahu ya apa yang menjadi alasan tiba-tiba mereka menghubungkan untuk menjadi saksi, karena ini mempengaruhi tidak hanya saya tapi juga beliau dan juga keluarganya. Saya terus dalam kasus perceraian ini saya belajar untuk saya bisa sampaikan kepada Insya Allah saya sebagai manusia saya belajar lebih baik gitu. Tapi yang saya tetap di sini dan saya sudah berusaha, tapi tetap hasilnya saya serahkan ke Allah. Saya banyak belajar dan banyak. Paula, artinya dengan penjelasan dari atau pengadilan agama yang menilai atau hasilnya sebagai Paula sebagai istri yang durhaka, itu menjadi pencemaran nama baik juga nggak sih buat Paula sendiri kan? Sebenarnya saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dengan adanya komentar-komentar kan ada jangan-jangan Kak Paula mungkin anak sendiri kemarin ini katanya sempat takut ketemu Kak. Paula mungkin terkait ini kan komentar netizen kan menyebutkan yang bilang kamu banget lah atau apa, mungkin hujatan-hujatan yang ke kamu dan Mas Baim juga kan ini banyak ya. Ya kamu gimana? Apa-apa Allah Maha tahu di sini, Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Saya yakin Allah Maha baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya di luar. Buat saya sebuah ujian naik kelas yang memang harus saya jalani aja. Saya jalani aja. Ya, berpengalaman dan ikhlas insya Allah. Paula selama ada lagi isinya lagi
banyak sekali yang saya lewatin gitu. Ternyata sukanya ini ya, ternyata bisa ini ya, ternyata baju-baju yang saya beliin semua dari itu semuanya kependekan. Jadi itu benar-benar ya, momen 8 bulan itu sesuatu yang banyak banget yang saya lewatin. Tetap kita selalu berdoa yang terbaik. Oke, makasih Kak Paula.